Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai... Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk semua kita dimanapun kita berada. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan saya mengajak kita untuk membaca dari Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus memberikan peringatan yang sangat keras kepada semua kita berkaitan dengan cara pandang yang salah tentang keberhasilan atau kesuksesan dalam hidup ini, dalam melayani Tuhan. Pada ayat yang ke-22, Tuhan mengatakan bahwa pada akhir zaman akan banyak orang yang muncul dan mereka kelihatan sangat berhasil dalam pelayanan mereka. Mengapa? Karena di sana dikatakan mereka mampu bernubuat. Mereka mampu mengusir setan, mereka mampu menyembuhkan orang sakit, bahkan melakukan berbagai macam mujizat demi nama Tuhan. Kita harus jujur mengakui bahwa seringkali kita mengukur keberhasilan pelayanan seseorang dari apa yang mampu dia lakukan. Semakin banyak mujizat yang dia lakukan, kita mengukur bahwa semakin berhasil pelayanannya. Itu adalah cara pandang manusia berkaitan dengan keberhasilan dalam pelayanan. Tetapi justru dalam ayat 23, orang-orang tersebut ditolak oleh Tuhan. Dikatakan di sana, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudara, ternyata mereka ditolak oleh Allah. Mengapa Tuhan menolak mereka? Bukankah mereka kelihatan sangat berhasil dalam seluruh pelayanan mereka? Dua hal yang membuat mereka ditolak oleh Allah. Dalam ayat 23 dikatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Tuhan tidak mengenal mereka. Yang kedua, kamu sekalian pembuat kejahatan. Di mata Tuhan, justru mereka melakukan kejahatan yang serius. Pertanyaannya, saudara-saudara, mengapa Tuhan menolak mereka? Mengapa Tuhan menyebut mereka sebagai pembuat kejahatan? Kalau kita baca ayat ke-21, di sana dikatakan demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi ternyata, saudara-saudara, keberhasilan menurut kacamata Tuhan adalah apabila kita melakukan kehendak Bapa lebih daripada yang lainnya. Meskipun kita kelihatan sukses dalam segala pelayanan kita, tetapi kalau Tuhan nilai kita tidak melakukan kehendak Bapa, itu adalah kegagalan yang besar dalam seluruh kehidupan kita. Artinya, saudara-saudara, ternyata ada begitu banyak orang yang melayani dengan motivasi yang keliru, motivasi yang salah. Motivasinya bukan lagi untuk taat dan melakukan kehendak Bapa, tetapi motivasi yang lainnya. Sebagai contoh sederhana, ada banyak orang yang melakukan pelayanan bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, tetapi adalah untuk mencari kesenangan diri sendiri. Kita senang kalau kita dipuji oleh orang lain. Kita senang kalau kita diakui oleh orang lain. Kita senang kalau kita ini diterima oleh orang banyak dalam pelayanan kita. Lalu kita mulai mengukur keberhasilan pelayanan tersebut adalah seberapa banyak kita diterima, diminati oleh orang banyak. Mungkin pada awalnya motivasi kita benar dan lurus di hadapan Tuhan. Pelayanan yang kita lakukan lahir dari kerinduan kita yang murni untuk melayani Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Tetapi dengan berjalannya waktu, kemudian pelayanan kita semakin terkenal, semakin populer, dan semakin diminati oleh orang banyak. Pada saat itulah, kalau kita tidak berjaga-jaga atas diri kita, motivasi kita mulai menyimpang. Apabila dalam awal pelayanan
kita menyediakan banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi dengan seiring sibuknya kita dalam melayani, kita mulai mengurangi waktu persekutuan kita dan lebih banyak menginvestasikan waktu kita untuk mengembangkan pelayanan tersebut. Sehingga pelayanan kita mulai beralih bukan lagi dari apa yang sesungguhnya Tuhan kehendaki, tetapi kemudian mulai menyimpang kepada apa yang diminati dan dikehendaki oleh orang banyak. Program apa yang diminati oleh orang banyak dalam pelayanan kita, itulah yang kita kembangkan. Sehingga kita sekarang mulai mencari perkenanan manusia lebih daripada perkenanan Tuhan. Kehidupan kita mulai menyimpang dari melayani Tuhan, sekarang melayani manusia, bahkan melayani kepuasan diri kita. Pelayanan yang ditolak oleh Tuhan. Bisa jadi kita diterima oleh orang banyak, tapi pada saat yang sama kita ditolak oleh Tuhan. Bisa jadi pelayanan kita disukai oleh orang banyak, tetapi sesungguhnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Diterima manusia, ditolak oleh Allah. Berkenan di hadapan manusia, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena motivasi kita sudah berubah. Fokus pelayanan kita sepertinya Tuhan, tetapi sesungguhnya bukan lagi Tuhan. Bukan lagi mencari kehendak Allah, tetapi lebih lagi mencari kehendak manusia dan apa yang menyenangkan hati mereka. Saya mau katakan saudara-saudara, Tuhan lebih peduli kepada pelayannya lebih daripada pelayanannya. Sekali lagi, yang Tuhan rindukan adalah diri kita sebagai pelayannya, bukan pelayanan yang kita hasilkan untuk Tuhan. Tuhan memperdulikan kita, dan Tuhan merindukan persekutuan yang akrab dengan kita lebih daripada pekerjaan pelayanan yang kita lakukan demi Tuhan. Tuhan Yesus adalah contoh daripada pribadi yang sempurna, yang mampu menyenangkan hati Tuhan, yang memandang bahwa melakukan kehendak Bapa itu jauh lebih penting daripada keberhasilan pelayanannya di depan banyak orang. Kalau menurut kacamata manusia, Tuhan Yesus adalah pribadi yang sangat sukses dalam melayani pada masa-masa itu. Followersnya begitu banyak, saudara. Peminatnya begitu banyak. Kemanapun Tuhan Yesus pergi melayani, berbondong-bondong orang banyak mengikuti dia. Dan bukankah itu pelayanan yang berhasil menurut kacamata manusia? Tetapi Tuhan tidak pernah silau dengan keberhasilan seperti itu. Dia tidak mengukur keberhasilan dari seberapa banyak orang yang mengikuti dia dan meminati pelayanannya tersebut. Lebih daripada semuanya, Tuhan mau menyenangkan hati Bapa. Dan itu bukannya dengan mengutamakan persekutuannya yang akrab dengan Bapa. Kitab Injil menceritakan sebelum Tuhan memulai segala pelayanannya, dia menghabiskan banyak waktu untuk bersekutu dengan Bapa. Karena itu adalah keberhasilan pelayanan menurut Tuhan. Bagaimana dia menyenangkan hati Tuhan jikalau dia tidak menyediakan waktu di hadapan Bapa. Persekutuan yang sangat akrab antara Tuhan Yesus dengan Bapa, sehingga Tuhan mengatakan, "Aku mengenal Bapa dan Bapa mengenal aku." Bahkan semua yang dikerjakan oleh Tuhan adalah semua hal yang dikehendaki oleh Bapa. Artinya saudara, pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan lahir sebagai hasil, sebagai buah dari kerinduannya untuk menyenangkan hati Bapa. Ini menjadi pelajaran bagi setiap kita. Masihkah kerinduan kita untuk mengenal Tuhan dan melakukan kehendak Allah menjadi motivasi yang paling utama dalam kita melakukan semua pelayanan kita? Atau kita harus jujur mengakui bahwa motivasi kita mulai menyimpang, bahwa kita lebih ingin dipuji oleh manusia lebih daripada ingin dipuji oleh Tuhan. Kita mulai show off, kita mulai menontonkan pelayanan kita, dan semakin banyak followers kita menganggap pelayanan kita berhasil. Kalau sedikit followers kita, berarti pelayanan kita tidak berhasil. Itu adalah motivasi yang sangat salah sekali. Saudara, mari kita menyadari dan mulai mengembalikan motivasi kita kepada motivasi yang paling benar dan murni di hadapan Tuhan, yaitu kerinduan kita yang paling besar adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, melakukan kehendak Bapa. Itulah yang terutama dan terpenting dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pendorong bagi setiap kita.
supaya kita mengutamakan apa yang paling penting. Sukses di mata Tuhan bukan semata-mata sukses di mata manusia. Pelayanan kita berkenan di mata Tuhan bukan semata-mata berkenan di mata manusia. Biarlah hidup kita menyenangkan hati Tuhan, dan yang kita lakukan adalah mengutamakan Tuhan lewat persekutuan kita yang akrab dengan Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat menikmati keberhasilan bersama dengan Tuhan dan dengan caranya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. menyenangkan